Kuantum entanglemen atau santet ilmiah, fenomena seram yang nyata. Ternyata santet itu nyata dan ilmiah, namun bukan santet yang mentransfer penyakit atau hal lainnya. Santet ilmiah yang dimaksud di sini adalah kuantum entanglemen, yaitu fenomena paling unik di dunia kuantum fisika yang dapat memungkinkan dua atom untuk punya sifat yang sama atau berlawanan satu sama lain tanpa adanya interaksi di antara keduanya. Jadi, walaupun dua atom tersebut dipisahkan oleh jarak, keduanya tetap terhubung seolah ada sinyal yang mampu mempengaruhi keadaan mereka yang bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Jadi fenomena ini sangat menyeramkan, bahkan Albert Einstein sendiri menyebut fenomena ini dengan nama spooky action at a distance, karena jarak itu hanya sebagai ilusi. Sejarah kuantum entanglemen. Di dalam dunia kuantum, hukum fisika tidak lagi diterapkan. Dunia kuantum adalah realitas di mana konsep ruang dan waktu tidak lagi relevan. Dunia kuantum telah mengubah cara pandang manusia tentang konsep ruang dan waktu. Einstein dan sahabatnya yaitu Bohr pernah berdebat mengenai realitas karena kuantum ini. Perdebatan itu sangat terkenal bukan hanya di kalangan ilmiah, bahkan juga di kalangan filsafat, hingga disebut Bohr-Einstein debates. Einstein berpendapat bahwa realitas itu hanya satu dan sifatnya objektif. Namun Bohr berkata bahwa realitas itu subjektif dan bergantung pada unsur tertentu seperti ukuran. Hal inilah yang membuat Einstein marah. Bagaimana ilmu fisika yang tadinya ilmu pasti menjadi ilmu tidak pasti? Sekarang semua hanyalah peluang. Bahkan untuk membantahnya, Einstein dan dua ilmuwan terkemuka membuat paper tentang kuantum yang berjudul Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete? Namun ironinya, teori ini malah justru menyerang balik Einstein karena apa yang ditunjukkannya dalam paper ini sebagai sesuatu yang mustahil justru beneran terjadi. Dalam paper tersebut, Einstein meramalkan sebuah fenomena ganjil yang menurutnya mustahil untuk dijelaskan teori kuantum karena akan menimbulkan paradoks. Paradoksnya dikenal dengan EPR paradoks. EPR merupakan nama-nama yang menulis paper tersebut, yaitu Einstein, Podolsky, dan Rosen. Fenomena inilah yang disebut entanglemen. Teori yang paling seram dan tidak masuk akal dari sekian banyak teori kuantum yang ada. Teori kuantum entanglemen atau santet ilmiah inilah yang paling menyeramkan. Einstein menolak keras adanya kuantum entanglemen walaupun persamaan matematika yang ia buat dengan menunjukkan sangat tepat tentang keberadaannya. Ilmuwan yang sangat jenius tersebut percaya bahwa kuantum entanglemen terjadi karena dua buah atom yang entangle berkaitan, pastilah mempunyai sebuah variabel yang sama. Jadi meskipun dipisahkan jarak sejauh apapun, variabel itu tetaplah terikat di antara kedua atom tersebut. Tapi dalam kenyataannya, tidak ada variabel tersebut, tidak ada sistem komunikasi di antaranya, dan tidak mungkin terjadi interaksi karena dua buah partikel dapat berentanglemen secara seketika tanpa memandang jarak. Jika memang ada sistem komunikasi yang menghubungkan kedua partikel tersebut, maka pasti terjadi dalam kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Hingga saat ini, kecepatan tersebut belum ditemukan dan mungkin tidak pernah ada. Partikel dalam atom dapat diibaratkan barang gaib, yang tidak dapat dirumuskan secara pasti eksistensinya kecuali sebatas menghitung peluangnya. Ada yang disebut measurement problem, atau masalah pengukuran kuantum, yang lahir sejak ditemukannya dunia kuantum. Bagaimana bisa realitas yang tadinya samar, di mana sesuatu bisa berada di mana saja menjadi satu realitas nyata ketika kita mengukurnya? Umat manusia belum mengetahui bagaimana hal itu dapat terjadi. Bell-S Theorem, pembuktian nyata teori kuantum entanglemen. Teori entanglemen yang dimaksudkan Einstein, bisa diujikan dalam sebuah eksperimen nyata. John Bell menyusun sebuah skema pembuktian yang disebut Bell-S Theorem. Skema itu kemudian dijalankan oleh John Clauser pada tahun 1972 dan Alan Aspect pada tahun 1982. Dalam eksperimennya, ia menggunakan dua laser yang ditembakkan pada satu bahan sehingga dua foton dari dua level tersebut saling berinteraksi. Lalu mereka dipisahkan menjadi dua jalur, ke kiri dan ke kanan, lalu di masing-masing jalur ditempatkan filter. Apa yang terjadi?
dua foton itu sama-sama tembus atau dua-duanya sama-sama tidak tembus seolah dua foton tersebut telah membuat janji. Hanya saja, pada percobaan pertama, dua filter sudutnya dibuat sama persis. Bagaimana jika dua filter tersebut dibuat sudutnya berbeda? Ternyata hasilnya sama, dua-duanya tembus atau dua-duanya tidak tembus. Bahkan pada percobaan berikutnya, dua foton tersebut dipersulit dengan memisahkan pada jalur yang berbeda dengan filter yang berbeda dan kita memegang kendali kemana arahnya, hasilnya tetap sama. Percobaan ini membuktikan bahwa teori kuantum benar bahwa korelasi antara dua partikel seperti yang diramalkan Einstein benar adanya, sekaligus membuktikan bahwa Einstein salah. Dua partikel ini yang dalam percobaan ini diwakili oleh dua foton betul-betul saling mempengaruhi secara instan begitu dilakukan pengukuran. Penggunaan dalam dunia nyata bukan hanya sekedar teori, namun kuantum entanglement sudah diaplikasikan di dunia nyata. Bukan santet ya, tapi berikut beberapa fungsi kuantum entanglement dalam kehidupan nyata. 1. Sistem komunikasi super cepat. Saat ini memang ilmuwan belum berhasil mengirimkan data yang kompleks dengan kuantum entanglement. Namun, state yang ringkas jika keadaan di tempat 1 sama dengan 0, maka di tempat sebaliknya adalah sama dengan 1 sudah berhasil dilakukan, dan 0 serta 1 ini adalah basis pertama dari sistem komputasi. Jika data yang kompleks berhasil dibuat, maka tidak menutup kemungkinan sistem komunikasi dengan kuantum entanglement segera terwujud. 2. Sistem enkripsi. Kuantum entanglement dapat menjadi solusi untuk celah sistem enkripsi yang ada sekarang. Dengan kuantum entanglement, seorang encoder dapat menciptakan kunci dari dua buah partikel yang dientanglekan dan ini berarti bahwa dua buah partikel ini adalah satu-satunya pasangan entangle di seluruh alam semesta. Tidak mungkin untuk diduplikasi atau dicari padanannya. 3. Sistem waktu. Presisi ketepatan pada jam atom bergantung sebagian pada jumlah atom yang digunakan. Karena disimpan di ruangan kedap udara, setiap atom secara mandiri mengukur waktu dan terus mengawasi perbedaan lokal secara acak antara dirinya dan atom-atom sekitarnya. Jadi ilmuwan menjejalkan 100 kali lebih atom ke jam atom. Jam atom menjadi 10 kali lebih tepat, tapi terdapat batasan jumlah atom yang dapat dimasukkan. Tujuan utama ilmuwan berikutnya adalah untuk berhasil menggunakan kuantum entanglement untuk meningkatkan presisi. 4. Superkomputer. Dalam 2 dekade terakhir, teknologi komputasi kuantum telah berevolusi dengan munculnya sistem berbasis qubit pertama yang sederhana. Teknologi ini kemudian berkembang pesat menjadi perangkat yang lebih canggih, hingga mampu memecahkan masalah matematika di luar kemampuan komputer klasik. Nah, itulah kehebatan dari dunia kuantum atau teori kuantum. Walaupun Einstein pernah berkata, God don't throw dice, dia tidak percaya bahwa sebuah partikel dapat mempunyai dua keadaan sekaligus. Namun sekarang sudah banyak bukti nyata dan mungkin di masa depan adaptasi kuantum entanglement sudah diimplementasikan pada banyak hal.